Jadi sebelum Tuhan mulai, mari Tuhan bersabda doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, sungguh terima kasih dan syukur kami bawa kepada tetamu yang sujud kudus. Ya Allah Bapa, pada malam hari ini hamba ingin menyampaikan firman kepada Mama. Kiranya apapun yang keluar dari mulut hamba bukanlah kata-kata hamba, namun perkataan Roh Kudus. Kiranya pembawaan firman ini hanya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Allah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi temanya malam hari ini itu adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ini DP pembacaan malam hari ini yaitu di Mazmur pasal 55 ayat 23 yang berkata, mau baca. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, jadi sebelumnya pembacaan ini itu ditulis oleh Daud, yang kalau misalnya orang tahu itu orang pelajari dari orang sekolah minggu. Dia ini raja bangsa Israel yang terkenal karena kebijaksanaannya dalam memimpin. Terus pengalaman hidupnya yang salah satunya itu pas dia mengalahkan orang dari bangsa Filistin, ini Goliat. Ya. Jadi puisi yang Daud tulis ini itu ditulis pada saat dia itu dalam masa-masa terpuruk, di mana dia itu mengalami penderitaan yang sangat berat karena sahabat atau teman yang ia merasa dekat itu mengkhianatinya. Namun dalam ayat spesifik ini Daud itu menekankan sebuah pernyataan bahwa kalau misalnya apapun beban dan kekhawatiran yang kita rasakan, kita dapat serahkan kepada Tuhan, karena ia merasa bahwa hanya dalam Tuhan segala beban dan kekhawatirannya dapat terangkat. Kan orang ini, manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana kalau misalnya orang itu tidak mampu menyimpan semua terpimpan sendiri. Makanya dari itu, kalau misalnya seandainya orang tidak mampu mau cerita ke orang lain, contoh kita mau cerita ke mama, mari kita tidak mampu atau mampu, orang bisa menceritakan semua kekhawatiran ke Tuhan. Nah, jadi kayak biar itu semua rasa yang overwhelming itu tidak terus cuma tanggung sendiri, kayak orang ada teman lain, teman cerita lah. Setelah orang mendengar itu part yang pertama, orang itu pasti mungkin sedikit tergerak dalam orang hati, karena disinggung tuh di ayat sebelumnya kalau misalnya orang beban itu harus orang serahkan pada Tuhan. Sebagai orang benar yang telah diselamatkan, satu hal yang orang dapat tanamkan pada orang pemikiran itu adalah bahwa kepercayaan adalah suatu elemen penting yang harus hadir dalam kehidupan orang-orang percaya. Mungkin seringkali orang itu terjebak dalam situasi dan kondisi di mana orang rasa itu orang cuma sendirian, orang menghadapi ini masa kesulitan ini cuma orang sendiri. Tuhan tidak akan mungkin bantu kita, ini sudah lalu hina lah, sudah lalu bagaimana, sampai orang itu sudah merasa tidak percaya diri. Dan kalau misalnya Tuhan itu mau melewati itu masa-masa sulit dengan orang, dalam saat-saat itulah kita sebagai manusia harus peka dan harus terus percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan kita menderita selama-lamanya, dan bahwa menyerahkan segala beban kita kepadanya bukan berarti beban itu langsung tiba-tiba hilang. Dan jadi dia mau ada proses. Itu hal tersebut itu mengartikan bahwa menciptakan suatu pemikiran pada hati dan kalau hati dan pikiran, kalau misalnya kita ini pasti bisa melewati pergumulan ini karena kita udah melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Terus terakhir ada di bagian hand. Proses menyerahkan beban kita kepada Tuhan tidak hanya sampai ke bagian hati atau cuma tadi kan pertama tak isi di kepala, tak isi di hati. Sekarang terus mesti mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari dan supaya terjalankan ini firman Tuhan ini.
bagian hand dapat kita mulai dengan melakukan hal-hal kecil. Dimana contoh saat kita menghadapi suatu masalah, orang itu bisa memulai dengan doa, dan jadi doa itu dapat menjadi orang perhentian pertama. Kalau misalnya orang hal-hal kecil berupa orang sakit hati karena ini, orang tersinggung karena ini hari orang dipertemukan dengan pergumulan ini, orang itu bisa cerita, Tuhan hari ini orang kita ada berbagi ini, bagaimana nih Tuhan, semoga Tuhan boleh memberikan hikmat, tuntunan supaya kita permasalahan ini dapat terselesaikan. Terus orang itu mesti menanamkan satu lagi pemahaman pada orang pikiran, bahwa kalau misalnya mengeluh itu akan mengubah apa-apa, cuma padahal itu lebih menambah beban dan bukan menghilangkan. Melainkan kalau misalnya orang kayak memang memang apa ya, terlalu capek dan lelah, orang itu bisa menyerahkan berserah, dan orang apa ya, mengaplikasikan konsep berserahlah atau menyerahkan semua kekhawatiran tersebut pada Tuhan. Kita juga harus memahami bahwa ada yang namanya Tuhan pebagian dan Tuhan pebagian, dimana Tuhan pebagian itu cuma kayak kayak hal-hal orang yang apa yang orang boleh baking dan sekarang. Kalau misalnya Tuhan pebagian itu hal-hal yang di luar Tuhan kekuasaan, seperti nanti di hasil akhir bagaimana, masa depan bagaimana, dan itu waktu Tuhan pokoknya. Nah, jadi dari khotbah ini orang itu mesti berefleksi bahwa apakah hal tersebut itu orang so aplikasikan ke orang hidup, dan itu suatu orang gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau belum. Kita sendiri dalam merancang ini khotbah ini itu sebenarnya butuh waktu yang sedikit lama, karena kita tahu kalau misalnya kita mau menyampaikan sesuatu itu kita mesti melakukan hal tersebut pada kehidupan sehari-hari. Cuma kita pas setelah cari-cari topik, kita merasa rupa belum ada ini yang kita ada baking, pas kita dapat ini topik lain, kita merasa rupa kita belum sanggup. Namun kayak beberapa waktu sebelumnya kita udah berdoa karena kita so bingung atau mau cari topik apa. Tuhan kasih kita hikmat supaya kita boleh mau dapat topik yang memang berguna, kok menjadi berkat for mama dan papa. Terus akhirnya kita dapat ini topik. Dari kita berdoa itu kita sadar kalau misalnya kita boleh minta tuntunan hikmat Pak Tuhan sama, tapi cerita masalah kita boleh serahkan Pak Tuhan. Jadi itu alasan kita pilih topik ini. Dan ya, mari kita menutup sesi malam ini dengan doa. Bapa yang Maha Kuasa, sungguh bersyukur kami bisa memiliki Allah yang baik seperti Engkau ya Allah. Pada malam hari ini kami ingin menutup sesi khotbah kami, kiranya apapun yang telah hamba sampaikan tadi dapat tersimpan dalam hati dan pikiran kami agar dapat kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari. Kiranya berita hari ini tidak hanya dapat menjadi berkat firman, namun mungkin juga kepada orang-orang di sekitarnya. Ya Tuhan, ini doa yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.